Ya, kembali lagi di Suram Aman. Ya, jadi pada hari ini sesuai dengan konten kita selanjutnya yang bercerita tentang horor dari Big Farm TV, kita akan kenalan dulu pertama dari sebelah kanan. Nama gue Sandi. Gue Jason. Gue Bobby. Jadi yang kita juga sekarang kenalan, Bobby ini adalah salah satu saudara dari anggota Big Farm TV, yaitu Dewa. Ya betul ya. Yes. Nah, langsung aja kita ke cerita dari Sandi dulu. Ya. Sebenarnya kejadiannya udah cukup lama sih. Mungkin ya setahun 2 tahun yang lalu ya mungkin ya. Itu gue lagi ini, jadi gue baru pulang malam-malam tuh jam 1 lah. Jam 1 malam tuh gue naik motor. Habis itu Lu sendiri tuh? iya, gue sendiri naik motor. Jadi ceritanya gue lewat inilah, gue lewat satunya kuburan. Iya. Dekat rumah lu ya? Enggak juga sih sebetulnya. Lumayan jauh. Nah, habis itu udah gue lewat. Nggak jauh tuh gue stop di lampu merah gitu. Stop di lampu merah. Nah, begitu gue kan emang kalau di lampu merah gue nggak nerobos tuh meskipun sepi. Terus pasti lu berhenti dulu ya? Iya, gue berhenti. Nah, sampai pas gue berhenti tuh nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba begitu gue lagi berhenti, tiba-tiba di pundak gue ada kayak nempok gitu, di sini kencang banget, gue berasa kayak gue juga berasa gitu. Ya ngerti kan lu? Dan kondisi itu sepi. Sepi. Jadi definisi itu perempatan, ya lu bisa bilang lampu merah kan perempatan gitu ya. Kosong, jam 1 itu kosong banget, nggak ada siapa-siapa, kanan kiri juga nggak ada motor, nggak ada apa, depan juga nggak ada. Itu gue tiba-tiba pundak gue ada yang nempok gitu. Gue kaget juga sih, begitu gue liat belakang kan kosong gitu kan. Gue nggak bonceng siapa-siapa, nggak ada siapa-siapa, itu kondisinya gue baru pulang gitu kan. Jadi kayak wah gila sih ya. Tapi gimana nih tanggapan lu pada Jason sama Bobby? Kalau dalam yang gue lihat itu lu dalam kondisi jam 1 pagi subuh ya, masa gue siang lewat kuburan tuh. iya Lu gimana bu? Serem. Iya. Soalnya dia bersentuhan gitu. Ditepok ya? Maksudnya? Itu ya gue secara fisik berasa sih emang. Secara fisik kayak tek. Ya lu kalau kayak gue nempok lu gini deh. Ya lu ngadep kan masih ke belakang. Iya. Dan lu pas dalam lu ditepok itu, dalam lu perjalanan pulang itu lu merasa berat nggak? Atau lu kayak ada yang dia kayak ngegendong lu, atau lu tuh tetap biasa aja gimana? Tetap biasa aja sih sebenarnya. Cuma kebetulan nggak tahu kenapa ya, gue nggak ngantuk juga itu padahal. Nggak ngantuk Jadi gue ya? kondisi emang lagi diem aja. Lagi fresh tuh ya? Iya, lagi fresh gitu kan. Tiba-tiba ada nempok gue di belakang. Terus lu nengok gak? Gue nengok ke belakang, gue liat, waduh gila, kosong gitu kan. Gue panik gitu. Wah gila sih itu. Berarti ada tuh. Ada yang Biasanya ada. Biasanya kalau di jalanan tuh ada. Dia selalu ada. Ya. apalagi kuburan ya? Kuburan itu udah pasti ada. Cuma kita waspada aja sih. Mungkin kalau menurut gua, mungkin dia lagi ada banyak pikiran atau apa ya, gua kayak Bisa jadi. jadi Masih juga lu pakai tas kengkong nggak pada saat itu? Gue nggak pakai. Kosong ya berarti. Kosong banget. Jadi gue nggak pakai tas, nggak pakai apa. Itu kayak kosong banget emang. Kosong tapi banget. ada kemungkinan nggak bu, menurut tuh pas dia naik motor itu dia tuh ngikut bonceng nggak menurut tuh? Bisa ikut yang dari kuburan tadi, atau bisa di lampu merah itu. Lampu merah itu? Iya. Bisa aja dia ngikut sampai rumah sebenarnya. Soalnya kalau makhluk itu kan dia bisa ngapain aja, bebas aja. Iya, tapi pulang dari situ sih, gue nyampe rumah kan tuh. Nyampe rumah, agak panik dikit sih gue. Tapi ya pulang dari situ ya gue doa aja lah gitu. Right. Doa sesuai keyakinan gue gitu kan. Gue doa semoga dilindungi kita kan. Itu sih nggak begitu banyak sih pengalaman gue sebetulnya. Tapi ini bukan pengalaman pertama lu ya? Maksud gua pasti nanti ada pengalaman lain yang bakal lu ceritain ya di dalam konten ini kan? Ya mungkin. Ini salah satu cerita pertama lu kan? Ya, Oke. ya betul. Oke, teman-teman, cerita dari Sandi menurut gue cukup seram ya. Soalnya ini juga gimana Bu ya? Di jalan kosong ya Bu? Di jalan kosong, terus dia bersentuhan. Bersentuhan ya kan? Tak gitu. Jadi kalau misalnya makhluk halus sampai bersentuhan tuh ya lumayan sih. Karena biasanya orang cuma bisa ngeliat, ngerasain. Tapi ini benar-benar udah body touching ya, udah udah Ada
ya, kaki. ada physical contact-nya. Oke, ceritanya ke gue langsung. Oh. Jadi ini sebenarnya cerita teman deket gue banget. Gue dulu pas zaman gue kecil nih, pas gue kelas 2 atau kelas 3 SD. Jadi gue punya teman rumah gue gitu ya. Jadi waktu itu gue kita habis main bola. Nah, kalau anak kecil kan dulu suka banget tuh main bola sampai maghrib ya kan. Nah waktu itu kondisinya gue udah pulang bu. Gue udah pulang. Pas gue pulang, jadi nih anak ini sama kakeknya emang udah disuruh pulang. Pas maghrib itu. Iya, tapi dia tetap kekeh mau jajan di warung. Nah, warungnya itu dekat masjid memang, tapi dekat warung itu sebelah kirinya itu kuburan. Itu kalau menurut gue tuh kuburan keluarga. Soalnya kecil gitu ya, cuma iya kecil, paling cuma 4-5 makam gitu. Ya, gue nggak tahu pokoknya dia ini kasarannya dia tuh nggak ngikutin saran dari kakeknya, disuruh pulang aja. Nggak mau pulang karena udah menjelang maghrib ya. Udah menjelang maghrib. Dan akhirnya gue dapet cerita dia itu pas udah selesai jajan, udah mau pulang maghrib, dia ketemu sama nenek-nenek. Nenek-nenek atau cewek rambut panjang gue lupa. Pokoknya dia itu dibawa sama sosok itu. Dan ceritanya dia itu dibawa keliling-keliling sampai turun naik gunung. Berarti perjalanannya agak panjang tuh ya. Iya. Ya gue nggak tahu itu perjalanan dalam kita manusia biasa atau manusia lain, gue nggak tahu. Dunia lain mungkin ya. Dan dia udah dibawa naik turun gunung dalam keadaan dia tuh cuma digandeng bu. Cuma digandeng di sana. Cuma digandeng. Habis itu sampailah dia diantar. Dia ke kuburan, diantarnya di kuburan. Diantar ke kuburan. Di kuburan itu dia linglung dong. Wah kok gue bisa di kuburan? Gue masih seumuran anak SD, gue di kuburan. Gak tahu kenapa dia melihat, dia melihat dan dia dipanggil oleh penunggu kuburan itu. Kalau kita melihatnya mungkin dia tuh kayak penjaga kuburan, tapi gue nggak tahu tuh penjaga kuburan apa bukan. Dia itu di sosoknya itu semuanya putih, rambut putih, celana putih panjang, ya kayak penjaga kuburan biasa lah. Kondisi sadar tadi. Kondisi sadar, itu kakek-kakek pada saat itu. Dan pas di saat itu dia dikasih uang sama kakek-kakek itu, dikasih uang 10.000, dibilang gini, nih saya ada uang 10.000, kamu pulang naik bajai. Dibilang gitu, dikasih uang 10.000 untuk naik bajai. Diikutin, dia pulang naik bajai, dia sampai rumah. Tapi pada saat dia sampai rumah, itu tuh cuma kayak kasarannya cuma setengah jam keluar bu. Tapi padahal dia udah lewatin turun gunung yang dia ceritakan. Pada saat itu dia ditanya oleh keluarganya, dia masih belum bisa ngomong apa-apa. Dan ini salah satu yang membedakan dari sebelum dia kena tragedi ini sama sesudah. Sebelum kena tragedi, matanya itu masih normal kayak kita biasa gini. Sesudah tragedi, matanya juling. Juling itu berarti kayak matanya yang kotak mata ini ke sini kan bu? Dia nyatu ya. Matanya nyatu. Itu yang membedakan sebelum dia kena tragedi itu sama sesudah. Buat teman-teman yang mau lihat sosok yang tadi gue ceritain kayak gini nih. Nah, teman-teman udah lihat kan? Itu tadi gambaran dari sosok yang gue ceritain. Jadi gue lanjut nih ceritanya ya. Jadi pas tadi udah dia sampai rumah, dia cerita segala macem, dan dia mendapatkan sebenarnya hal baru ya. Soalnya matanya juga juling kan. Menurut tuh berdua soal cerita gue gimana? Tanggapan berdua? Karena dia juga udah ada otak fisik juga tuh. Kenapa fisik bu? Matanya bisa jadi juling soalnya. Jadi itu sebenarnya ada pengaruh juga ya? Dia sebenarnya ada kayak kemasukan sih kalau menurut gua. Ada yang ikut di badannya dia. Dan mata juling itu sebenarnya bisa disembuhin, tapi harus ke orang yang bisa Pintar ya? Jangan waktu itu orang yang bisa kayak gitu. Yang bisa ngeluarin gitu ya. Ngeluarin. Karena dia kayaknya dia matanya itu kena gitu. Jadi bikin gak fokus gitu. Tapi ini sudah informasi aja ya. Orangnya sampai sekarang masih juling. Itu gue sama dia tuh ada jarak 3-4 tahun.
dan dia pasti sekarang udah kerja dan segala macam, sekarang matanya masih gurih. Masih gurih. Ya, mungkin itu tadi kalau misalnya emang dia mau sembuh, mungkin dia harus ke orang yang bisa. Iya. Ya kan memang ada yang bisa ini kan. Iya, ada yang bisa ngobatin kayak gitu. Mungkin kalau misalnya dia mau suruh ke itu siapa kayak ya untuk ngobatin. Iya sih. Ya kalau menurut gue sih cerita gue cukup di situ. Iya. Kalau misalnya cerita lu gimana? Nah, cukup udah dari cerita gue. Sekarang lanjut ke Mas Bobi. Iya. Oke, gua kan cerita di tahun pada waktu itu tahun 99 ya, kita mau ini ya, rencana mau naik gunung ke Rinjani ya. Menjadi Nah, pada saat itu Rinjani kan emang terbilang paling tinggi ya, paling tinggi ya. tertinggi di Jawa, di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Oke. Nah, kita ke Bali, kita tadinya bertiga. Nah, tapi ternyata di Bali kita ketemu sama teman lama. Jadi kita naik berempat. Nah, kita stay di Bali seminggu. Habis stay di Bali seminggu kita langsung ke Lombok ya kan. Lombok. Karena posisi naiknya ini kita naik dari Sembalun. Oh, Sembalun tuh pos tapi mana? Nah, jadi kalau kan ada dua, ada Seminggi, ada Sembalun. Jadi kita trek belakang dulu. Oh, pos pendakian ya? Iya, naiknya trek belakang, ntar pulangnya baru ke Seminggi. Jadi lu muter tuh, Bu, atau enggak? Iya, muter Jadi ke belakang dulu. Jadi kita naik kayak shuttle itu cuma kayak sampai. Jadi emang kita sewa buat dari naik Sembalun itu. Oke. Nah, pada saat itu kita ketemu sama si Pakmu namanya. Pakmu. Pakmu itu adalah semacam kayak Muter ya? kayak bukan, dia kayak penjaga situ lah. Orangnya udah tua, dia ada rumah di situ. Nah, pas kita stay di situ dulu, nah kita kan pakai surat tuh, pakai tiket. Harga tiket itu kalau nggak salah masih 750 perak pada zaman itu. Wah. Masih murah. Iya, iya. Nah, kamunya bilang sama kita nih berempat, Mas, kalau mau naik, mendingan besok pagi aja, ini sudah sore. Karena di atas gini dah. Dia bilang agak rawan apa gitu. Nah, tapi karena kita ngejar waktu kan, Karena gue mepet nih, Bu. mepet. Jadi gue kelamaan di Balinya justru. Oh. Nah, gue bilang, Pak, maaf kalau misalnya besok kita ini nggak bisa. Kita harus naik malam ini, daki malam ini. Sore siang ini kita nggak naik ke atas. Oh ya sudah, gitu ya. Tapi yang satu syarat ya, hati-hati katanya. Dan jangan macam-macam, jangan kata-kata yang aneh. Oh siap. Karena kita juga ada sedikit experience ya untuk naik gunung. Dan kebenaran teman kita juga pernah ikut pelatihan di Wanabri juga ya. Jadi mereka udah tahu dah. Nah, gue percaya karena temen gue itulah yang bisa ngebawa kita di sampai sana gitu ya. Oke, naik sore. Nah, malam di pos 1 karena kita dikasih tahu bahwa di atas tuh lagi kondisinya kurang bagus. Badai? Bukan, karena banyak rampok, lagi banyak rampok gitu. Jadi kebenaran kita kan lokal. Nah, jadi ada yang rampok itu adalah yang expat ya kan, yang buat expat. Nah, kebenaran kita nekat. Akhirnya kita nge-camp di pos 2. Nah, kita tuh bikin kayak, jadi kita nge-camp dari posnya. Jadi kita bikin jarak kayak 200 meter dari pos dan kita ke bawah. Dan itu di alamat tinggi gitu ya kan. Oke, gue lanjut nih cerita gue nih. Ada saat tadi temen gue ya, nanti oke, karena gue yakin bahwa dia bisa ya kan, bahwa dia bisa membawa kita berempat. Akhirnya kita naik malam, ini kita nge-camp di pos 2 yang jaraknya sekitar dari pos tuh 200 meter dari situ. Gunung Rinjani berapa pos, Bu? Kalau nggak salah ada 9 pos. 9 pos ya. Dan itu pas lu naik kan sebenarnya nggak boleh ya kata ini. Iya, harus besok pagi nih. Tapi itu lu sendiri tuh berarti cuma kelompok lu doang yang naik ke atas. Iya, gua harus naik kelompok doang. Dan pada saat itu kita nge-camp buat tenda, akhirnya udah makan malam selesai. Nah, ini malamnya nih. Malamnya kita biar ada hawa ya sedikit ya, kita buka tuh tendanya pintunya. Cuman pakai yang kabutnya itu ya, pakai selambu yang masuk. Nah, pas gua tidur malam sekitar jam 11-an, api gua matiin, udah kita tidur yuk rame-rame. Udah akhirnya kita bagi 2 season nih. Gua jaga, Gua tidur. Nah, pas kebenaran gue yang jaga malam jam 12 gue gantian, gue bangun bro. Akhirnya gue jaga, nah malam-malam gue dengar suara babi itu. Babi itu? Iya. Lanjut nih, sorry nih, ini habis kita refresh buat ceritanya. Nah, gue kira itu mata merah, tapi gue gak yakin kalau itu binatang ya, tapi karena gue takut juga, gue bawa
bawa senjata. Ya karena di gunung pasti banyak ya bu. Iya pasti banyak. Dia juga pasti bakalan ini dia menyerupai apa aja. Makhluk goibnya itu. Akhirnya gue diemin, dia diem ya, matanya itu merah, lama-lama jadi gede matanya. Cuma gue nggak yakin ini binatang apa nih matanya. Tapi ngedekat nggak dia? Ngedekat. Katanya nih, gue kira kan mau maju deh. Kalau maju gue udah siap ya. Udah siap. Pokoknya gue bilang, golok mana golok. Temen gue ngasih ini kalau maju sih kata aja lu bisa lihat. Kalau doang Berdua kan kan ya. Berdua. Terus itu gue dia dekat gini, set. Gue udah tarik nih. Terus dia mundur lagi. Pokoknya gue dalam hati gue nih, kalau lu maju masuk ke tenda gue aja. Libas ya. Gue libas. Mau dia apapun bentuknya, pokoknya gue sikat. Akhirnya dia enggak. Nah besok paginya gue cerita sama temen gue tuh semalam gini. Oke. Dan bahas dulu, nanti aja bahasnya kita pas turun. Nah sekarang kita naik lanjut. Nah gue kejadiannya di sana kayak ada base camp gitu. Jadi gue nge-camp di situ. Nah malamnya naik tuh jam 12 malam. 12 malam tuh naik untuk ke puncak. Iya, untuk ke puncak. Lu ngejar sabit ya, maksudnya ngejar matahari. Karena dia kalau siang ada badai debu dia. Udah pasti. Jadi emang dianjurkan naiknya malam jam 12. Nah sebelum naik, gue kan prepare buat makan dulu nih. Nah pada saat itu gue ke bawah. Jadi lebih jauh lagi nih cuy. Lu sendirian? Gue sendirian. Bro, lu kan nyali lu gede ya. Kenapa bro? Air habis bro, tolong lu ambil air. Lu ambil sendiri bro? Gue ambil sendiri. Dalam kondisi jam 11 malam. Di tengah hutan yang gue gak tahu harus kemana. Gue cuma bawa senter doang. Bawa jerigen, gue jerigen. Oh udah mau jerigen tuh? Gue jerigen 5 liter, gue bawa 10 liter jadinya kan. Nah, gue nanya sama orang, bang, ngambilnya di mana? Oh mas tuh bawah situ dekat. Gue masih ketemu orang bro di. Masih ada orang, gue kira juga makhluk kan. Gue tanya, ini bawa senter orang ya. Pendaki juga? Gue nanya gue mau ambil air. Nah, pas gue ke bawah itu gila, gue langsung merinding cuy. Gimana tau? Pokoknya gue nggak ngeliat apa-apa tuh, tiba-tiba tuh kayak ranting gitu. Jadi kayak ranting, terus itu ada pancuran air, mata air lah gitu. Nah, ternyata airnya tuh kecil, nggak segede kayak keran gitu. Wah, gue bilang kecil banget nih, apa ngisinya nih kan? Akhirnya ya gue mau nggak mau kan harus ngambil air, gue buka, gue isi kan. Nah pas lagi ngisi kan center sayang nih, gue matiin, gelap. Nah setelah itu gue lihat ada kayak mata lagi nih merah, ada lagi nih. Cuman ini di semak-semak di akar gitu kan. Gue lihat ini, gue center kagak ada. Ini gue center lagi. Akhirnya gue liatin terus tuh mata, gue taruh aja tuh ya kan. Jadi jenis sama berdua juga lah. Ya gue masih melindungi nih. Sampai gue ketemu, terus gue dibawa kemana gue nggak ngerti ya kan. Karena awal lu niatnya baik ya cuma. Iya, gue cuma mau ambil air, terus gue juga bilang dia pas gue mau ambil air di sini. Kalau suka atau tidak suka, mohon maaf gue bilang gitu. Akhirnya gue tanya gue makanya jadi banyak. Gelingin lu gitu? Iya, gelingin gue kayak dipantau gitu bro. Akhirnya gue cemas kan. Ya gimana ya, karena emang gue liat situasinya temen gue besok mau masak ya kan. Akhirnya gue mau gak mau gue tungguin, terus gue liatin mata. Terus lama-lama deket gini gak jalan semuanya. Banyak tuh? Banyak. Gue diem aja. Gue nyalain senter tuh begini nih. Nggak berani gue nyantar begitu. Karena dalam ya pandangan lu tuh rame bro. Rame. Banyak begitu. Gue diem doang. Gue diem aja. Karena gue juga ngerasa ya ini apa takut juga gitu kan. Tapi tiba-tiba matanya tuh jalan terus. Tuh. Teman-teman, sorry banget tadi ada sedikit gangguan karena tadi kita juga ngerasa keganggu ya sebenarnya. Ya. Lanjut lagi Bu, cerita lu yang tadi. Oke, ini gue lanjut lagi cerita gue. Nah, pada saat itu matanya udah mulai deket ke gue ya, dan itu kira-kira gue emang gue udah merinding sih. Gue nggak takut mau nggak mau, emang gue harus ngambil air, jadi gue diem aja udah. Pokoknya gue pikirin begini, kalau misalnya dia mau masuk badan gue kabur.
tapi ternyata enggak, dia cuma deket begini, gue langsung diem aja lah, udah hopeless ya kan. Iya. Ketemunya aja nih ya kan, ketemu dah, kita kalau nggak ketemu juga nggak gimana gitu ya, terlanjur nih ya kan. Itu kan kita bahagia bu. Oke, akhirnya gue gue diem aja, dia tetap aja tuh mantau di posisi gue tuh. Itu tetap sambil doa tuh. Iya, gue tetap sambil doa karena gue Doa lu nggak putus ya? gue ngeri juga tuh, karena kan gue ngeri takut kalau dia masuk, wah udah kacau Iya, kan. betul. Pasti gue nggak ketemu lagi. Akhirnya gue diemin. Nah, pas air kedua gue isi udah mau ini kan airnya lama nih, udah mau penuh yang bagian kedua nih, udah mau penuh masih ada lagi di situ. Gue bilang banget nih orang nih ya kan, masih aja mantau gue ya kan. Langsung bilang gini, gue di sini bukan mau nyari masalah, tapi gue di sini cuma mau ngambil air, habis ngambil air gue langsung di sini, langsung bilang assalamualaikum, langsung pada cabut. Nah tapi pas gue mau naik ke atas, gue salah jalan bro. Iya. Ambil tadi karena akar gitu kan. Oh, bercabang, Bu? Iya bercabang, gue bingung gue yang mana naiknya nih. Akhirnya temen gue nyamperin yang anak yang bekas tadi. Luar negeri. Nah, luar negeri tadi maju, ini gue. Coba kita lanjut ya bu. Nah terus pas gitu, gue naik, temen gue ada lampu senter gitu kan dari atas kan. Bro, woi, manggil gue, woi. Gue bingung, gue kiri kanan yang mana nih jalurnya nih, banyak banget kan. Akhirnya gue lihat senter kecil gitu, set, wah temen gue. Jadi lu ngambil kemana tuh jalannya? Dia bilang, bro, sebelah sini bro, jangan bro. Gue senterin, kan gue pernah belajar ini ya sandi ya, pakai lampu gitu. Pas pramuka ya? Iya. Singkat cerita, ini yang paling signifikan sih menurut gue, karena pas gue lagi mau naik, terus kaki gue kayak ada yang megangin, bro. Kayak dinahan. Iya, terus gue nih. Lu berat nih? Berat, gue senter ke belakang. Set, fotonya ada kayak orang begini, kayak pakai kerudung gitu. Dalam bayangan yang lu lihat tuh dia gimana? Awakannya? Nih. Nah, itu yang seperti itu contohnya, contoh makhluk yang memegangin kaki gua. Dan itu emang gua senter ada dia di situ di kaki gua. Gua bilang, akhirnya gua berontak kan, gua tendang gitu. Atau nggak ada. Itu gua berkreasi nggak bu? Pas juga lu tuh pas dia megang lu tuh dia ada mengeluarkan sepatu dua kata. Enggak, dia diem doang. Diem aja. Kayaknya sih kalau menurut gua suruh lama di situ. Kayaknya dia mau ada hubungan, dia mau ngomong apa gitu. Mungkin dia suka sama lu ya? Mungkin. Itu kondisinya dia tuh cewek. Nggak ngerti, pokoknya Gundung ya? dia udah tahu kayak gitu situ aja aja. pokoknya. Iya. Akhirnya gua cabut, gua bilang udah nih besok yang ngambil air udah, gua bilang gua udah cukup lah. Udah di sana sih gua tahu lu naik ke atas. Udah akhirnya kita naik, kita makan dulu, santai, ngerokok, santai, suruh relax kan. Gue juga udah deg-degan juga, udah keringetan lagi gitu, kayak orang takutan gitu. Temen gue udah tahu sih. Akhirnya yaudah kita makan, kita lanjut naik ke atas, ya udah besok pagi baru kita bahas. Akhirnya udah sampai di situ pengalaman gue yang paling signifikan di situ, karena kaki gue nih kayak ditahan gitu loh. Iya, sama si makhluk gitu. Tapi gue nggak ngerti dia maksudnya apa. Akhirnya gimana? Ternyata ya udah, akhirnya itu pengalaman gue paling ekstrim. Dalam pendakian lu ke puncak Gunung Rinjani itu pas lu nyampe atas itu dan lu turun lagi itu udah gak ada apa-apa nih. Nggak ada apa-apa lagi. Cuman pas dari kondisi lu mau sakit ke atas aja. Iya, itu yang paling bahaya. Yang bahaya di situ. Wow. Kalau menurut gue cerita lu ini bu, ya karena emang kita tahu ya gunung itu Iya, pasti ada penghuninya. Pasti. Ya, gimana pun juga gunung itu kalau bisa dibilang malah kayak bisa dibilang kerajaan nih bu ya. Bisa. Tempat betapa, Bisa. tempat apapun juga. Memang kebanyakan di situ juga orang-orang dari kayak Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur yang masih sama, jadi dia masih menyewakan. Kalau menurut tuh Gunung Rinjani itu masih sakal kayak misalnya kayak bahasa orang yang betapa masih karena dalam cerita orang ya percaya nggak percaya banyak yang hilang juga di situ, banyak yang mati juga. Pas kejadian gue turun tuh ada yang mati gitu. Ada yang mati bu? Ada yang mati 3 orang, dan itu ekspat orang Jepang dan hilang semua. Orang Jepang tanpa pakai porter. Jadi cukup
seram banget di cerita Bobby ya. Maksudnya di sebuah gunung yang sebenarnya bukan hal yang biasa ya. Betul. Hal yang menurut gue pribadi ini adalah sebuah pengalaman yang sangat wow banget. Maksudnya sampai udah dipegang, gue berinteraksinya bukan hanya 1-2 orang yang gue lihat, banyak banget. Jadi sebenarnya pesan yang diambil dari apa cerita-cerita kita ini nih apa nih? Maksudnya dari yang dari gue pribadi sih, dari manapun kita berada pasti ada ya kan. Ya kita percaya bahwa makhluk itu ada. Iya. Tapi kita lebih harus Yang penting kita tetap ikhtiar, tetap menjalani dengan hal yang baik ya. dan waspada ya, dimanapun kita percaya lah. Iya. Oke, teman-teman, cerita untuk hari ini udah selesai ya. Yes. Sudah. Betul. Jadi sampai di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ya. Ya. See you Jadi, next video guys. jangan lupa pantengin terus Suram Suram aman.